Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Gimana kabarnya pagi ini, Bu Dwi? Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Oke, Bu Dwi, di sini saya akan mengobservasi Bu Dwi ya, guru kelas 5B ya. Oke, tujuan daripada observasi ini, saya selaku kepala sekolah ya ingin mengetahui dan mengevaluasi jalannya tugas pembelajaran yang Ibu Dwi lakukan di kelas bersama anak-anak gitu ya. Adapun yang akan saya pertanyakan yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Dwi capai? Tujuan pembelajaran saya itu ada dua. Yang pertama itu peserta didik dengan menonton video, mereka diharapkan dapat memahami materi tentang siklus air dan bagaimana proses siklus air. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan kelompok saling membantu sehingga membuat proyek siklus air gitu. Jadi nanti mereka saling membantu antara siswa satu dengan siswa yang lainnya dalam bentuk kelompok, mereka membuat siklus air gitu. Kemudian itu dengan cara area pengembangan yang Ibu nilai itu melalui gimana itu ya? Nah, ada 3 penilaian ya, Bu. Yang pertama kegiatan kognitifnya, saya memberikan lembar observasi itu nanti di kegiatan terakhir agar memahami paham nggak tentang siklus air itu dengan kegiatan kelompok, melihat video dan lain sebagainya. Yang kedua dengan penilaian sikap, Bu. Penilaian sikap saya menilainya dengan rubrik penilaian. Jadi nanti dalam kegiatan kelompok mereka itu ada nggak sesuai nggak dengan rubrik penilaian yang saya gunakan, saya checklist gitu. Rancangan yang Ibu Dwi terapkan di kelas gimana rancangannya? Kalau satu lagi Bu tadi penilaian keterampilannya Bu, lupa. Penilaian keterampilan saya itu membuat proyek siklus air Bu. Nanti saya jelaskan lagi setelah membuat proyek. Yang ketiga tadi Bu, saya menggunakan model PJBL. Apa itu PJBL? PJBL itu project based learning. Jadi siswa itu membuat proyek dari mengamati, mereka harus sampai kegiatan akhirnya adalah membuat proyek pemahaman dari pemikiran mereka. Itu saya menggunakan model PJBL. Di dalam itu ada langkah-langkahnya, itu menentukan pertanyaan dasarnya, kemudian membuat desain proyek, terus membuat kesepakatan, menyusun desain, terus saya memonitoring atau melihat kemajuan proyek itu performanya. Kemudian yang terakhir saya mengevaluasi hasil dari yang mereka buat Bu. Itu udah termasuk medianya ya? Iya, ada di situ semuanya, media pembelajarannya ya? Strateginya saya menggunakan saintifik. Kapan itu yang direncanakan? Saya kegiatannya akan dibuat? Menggunakan, saya eksekusi di hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024. Rencana saya. Ibu Dwi, observasi tadi sudah kita berikan ya mengenai Bu Dwi tadi pembelajarannya bersama anak-anak di kelas. Jadi untuk berikutnya nanti akan saya tunggu di tanggal 23 Agustus 2024. Iya. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Untuk membakar semangat kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan yang namanya pemanasan atau ice breaking. Udah? Nanti kalau yang bilang hai, jawabnya halo. Halo jawabnya hai. Ya, sambung ke yel-yel kita yang biasa. Oke? Hai. Halo. Halo. Hai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya Allah, anak-anak ibu. Dah, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa kelas dulu pizza. Iya. Marilah kita membaca doa Al-Fatihah, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Masih ingat lagu Bagimu Negeri kan? Oke, semangat ya. Kita nyanyikan sama-sama. Masih ingat nggak kemarin kita belajar siklus air? Masih ya? Oke, siklus air. Yuk, kalau siklus air ada hubungannya nggak sih dengan hujan? Ibu tanya dulu coba. Siapa yang pernah lihat hujan? Nah ya, semuanya pernah lihat hujan ya? Oke. Terus, kemudian kenapa? Pertanyaan kedua. Kalau air di bumi itu kenapa tidak pernah habis? Karena air ada siklusnya. Kemudian apa lagi? Karena ada hujan. Apa lagi? Ada banjir. Karena ada banjir. Ada lagi? Iya, oke. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita akan melakukan pembelajaran pada hari ini dengan tujuannya. Yang pertama, ada kegiatan melihat atau mengamati video. Di sini, Ibu harapkan semuanya dapat menentukan proses siklus hidrologi atau siklus air dengan benar. Nah, kemudian kegiatan kedua, nanti Ibu buat kelompok. Di dalam kelompok itu, agar dapat menyajikan model sederhana atau diorama tentang siklus air. Sampai sini paham ya? Saya? Oke. Nah, untuk selanjutnya, Ibu ada video tentang siklus air. Siapa yang mau lihat? Semua ya? Oke. Perhatikan ya. Halo adik-adik, kita belajar yuk. Pada video kali ini kita akan membahas daur air dan dampaknya terhadap kelangsungan makhluk hidup. Bagaimana dampaknya? Kemudian pencegahannya. Makhluk hidup di bumi pasti membutuhkan air untuk keperluan sehari-hari. Misalnya saja untuk minum, mencuci pakaian, fotosintesis, sarana transportasi, dan berbagai kegiatan lainnya. Tahukah kalian, meskipun 70% permukaan bumi adalah air, hanya 1% di antaranya yang dapat kita minum. Mengapa demikian ya? Air yang kita gunakan sehari-hari merupakan air yang didapatkan melalui proses siklus air. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Tahap pertama siklus air adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang ada di permukaan bumi akibat panas dari sinar matahari. Sinar matahari memanaskan seluruh permukaan bumi sehingga air di laut dan sungai, tanah, bahkan dari keringat kita pun akan menguap ke atmosfer. Tapi tenang aja ya adik-adik, air yang menguap itu adalah air yang bersih karena ketika terjadi penguapan, kotoran pada air. Gambar apa yang pernah kalian lihat? Apa? Gedung. Apa lagi? Aspal. Hutan, hujan, laut, gunung, banjir. Aspal pernah lihat? Nah, ya. Kemudian ibu tanya, kan tadi kita membahas tentang siklus air nih gambarnya.
siklus air itu, kenapa dia selalu berlangsung sih? Kenapa dia harus ada siklus air? Karena hujan. Apalagi? Tahapannya apa aja itu? Tahapan siklus air apa aja? Dari laut menguap naik ke atas disebut evaporasi, peluapan air. Kemudian membentuk apa namanya? Awan, disebut dengan kondensasi. Kemudian turun lagi, awannya berkumpul menjadi satu, disebut dengan presipitasi atau disebut dengan air hujan. Kemudian masuk dia ke dalam tanah, disebut ya. Jadi menjelaskan kembali anak ya. Nah, yang namanya siklus air itu kenapa dia selalu berangsur atau selalu berlangsung di muka bumi? Karena setiap yang namanya perputaran air itu selalu berlangsung. Dari mulai menguap, kemudian naik menjadi awan atau kondensasi, kemudian awannya bergerak kumpul jadi satu, turun hujan disebut dengan presipitasi, kemudian masuk ke dalam tanah disebut dengan infiltrasi. Paham ya? Nah, oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu siklus biar agar lebih paham. Oke, kita ulang 2 kali ya lagu diorama. Mau lihat? Mau. Lihat ya. Pahami, cermati, dan coba nanti dipraktekkan. Ya, pakai bahasa dulu ya. Kemudian pakai teroko. Kemudian nama-nama bukan kelompoknya tadi apa? Oke? Buat nama kelompok, kemudian nama oke? Sudah semua? Oke, satu orang aja. Tuliskan ya. Nah, yang lainnya satu orang aja yang nulis, yang lainnya keluarkan alat dan bahannya. Di bawah nggak? Bawah ya. Susun di atas meja alat dan bahannya. Ibu mau lihat? Iya, ada yang bawa styrofoam. Ya bagus.
Bawa semua ya. Oke, kemudian keluarkan semua. Ada kertas Asturo juga. Terus susun ya, susun di mejanya. Satu orang jangan lupa buat nama kelompoknya, yang lainnya susun. Naura buat nama kelompoknya aja. Ya, nanti biar bisa. Susun, yang laki-laki bagian susun. Oke, selanjutnya udah semua di bawah? Oke, dan susun ya. Nah, sekarang kita buat kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar. Ada? Oke, untuk menyelesaikan diorama ini, Ibu kasih waktu 20 menit. Karena kan sudah dibuat di rumah kan, sudah ditempel-tempel, tinggal disusun di sini. Ada? Bisa 20 menit? Bisa ya? Oke, kemudian setelah selesai, nanti perwakilan dari kelompok Ibu suruh presentasi. Satu kelompok maju ke depan, kemudian perwakilannya presentasi, tapi semuanya wajib ke depan. Ibu kasih paling lama waktunya 3 menit. Bisa ya? Bisa. Oke, sampai sini paham ya? Nah, oke, sudah siap semua? Nah, sebelum kita mulai, biar makin nambah konsentrasi, masih ingat nggak? Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, tepuk 4. Oke, tepuk 4, tepuk 5. Oke, bisa ya? Oke, tepuk 5 2 kali. Oke, bisa ya? Oke, karena konsentrasinya sudah kembali, sekarang boleh kita mulai buat siklus diorama. Oke, mulai. Ibu melihat dulu, ada nggak yang nggak lewat? Nah, mulainya dari mana? Kertas Asturonya mana? Mana tadi coba? Coba tengok, ada nggak? Asturo yang warna biru, yang dilingkahi, yang panjang. Ada coba itu. Ini ada, itu ada. Ada. Ayo. Dan nanti kalau misalnya itu nanti jangan yang lain dulu. Udah? Mau buat apa dulu? Mau buat
hujan. Oke, kelompok 3 dulu. Dan saya yaitu Rani. Iya. Nah, coba jelaskan dulu siklus air itu. Siklus air di dalamnya ada apa aja? Ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Infiltrasi. Ada lagi yang mau dijelaskan? Tidak ada. Oke, kasih tepuk tangan dulu kelompok 3. Kami dari kelompok infiltrasi. Nama-nama anggota kami adalah Andara mana Andara? Iya. Siap. Dimas. Kevin. saya. Oke, Amel. Amel, jelaskan dulu siklus air yang ada di luar ini. Evaporasi adalah air menguap dari laut lalu membentuk awan disebut kondensasi. Lalu awan mengumpul semakin besar dan semakin gelap dan ketika hujan disebut presipitasi air meresap ke bumi infiltrasi. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Kami dari kelompok 2, nama kelompok kami kondensasi. Saya ikut di sini ada Riba, Adiba. Fikri, Ropa, dan saya. Siapa nama saya? Alia. Saya akan menjelaskan apa itu siklus air. Evaporasi adalah uap air naik ke atas. Kondensasi adalah air membentuk awan. Presipitasi adalah hujan. Infiltrasi adalah air menyerap ke bumi. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Mana Nora? Angkat tangan Nora. Firza, Aziz, dan Rafli. Coba jelaskan dulu siklus air. Evaporasi adalah laut sungai meluap ke matahari. Kondensasi adalah membentuk awan. Presipitasi adalah awan menjadi air hujan. Infiltrasi adalah air hujan meresap ke bumi. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya refleksi. Apa itu refleksi, Bu? Kita ulang lagi kegiatan kita ini. Nah, refleksi kegiatan kelompoknya. Bacakan ya. Nah, dari pendidikan mulai dari video, kemudian pembuatan diorama. Oke. Pasti ada wawasan baru atau pengalaman baru tentang siklus air, benar? Nah, melalui pengamatan eksperimen, saya menyadari betapa pentingnya setiap tahapan, mulai dari evaporasi, kondensasi, terus presipitasi sampai dengan infiltrasi. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Tidak. Oke, sekarang kita evaluasi pembelajaran kita. Nah, untuk pemahaman konsepnya sudah bagus, semuanya sudah paham apa itu evaporasi, sudah paham, sampai dengan infiltrasi juga sudah paham. Sekarang kerjasamanya. Nah, ada dari sebagian murid tadi di dalam kerjasama kelompok tadi sudah bagus, tapi ada beberapa juga yang masih udahlah biar kawang saja, itu tidak boleh ya. Jadi gitu harus ditingkatkan, harus semuanya kerja biar agar kolaborasinya lebih baik lagi. Saya enak ya. Oke, nah kemudian kesimpulan hari ini kita akan buat kesimpulan hari ini. Oke, dengar ya. Dari pembelajaran hari ini, Ibu simpulkan bahwasannya siklus air adalah proses alami yang menggambarkan pergerakan air di bumi. Nah, kemudian di bumi itu, oke, air menguap dari permukaan laut, sungai, dan danau membentuk uap air di atmosfer atau di langit. Kemudian uap air kemudian mengalami kondensasi atau menjadi awan yang pada akhirnya dapat turun sebagai hujan
bahwa siklus air sangat penting bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup karena menyediakan air diperlukan untuk ekosistem. Nah, terjalin semua ekosistem, kemudian pertanian, untuk irigasi dan kebutuhan manusia seperti mandi, makan, apa lagi? Minum dan lain sebagainya. Bisa ya? Nah, sekarang Ibu ada soal, semuanya paham. Ada sediakan pulpen buat nama kelasnya. Satu orang satu kelas ya. Sediakan pulpen yang semua. Akhirnya KPD-nya. Oke, buat nama kelasnya ya, Ibu kasih waktu 2 menit saja. Nah, sekarang coba Ibu tanya, hari ini ngerti nggak belajar tentang apa? Apa tentang apa? Sudah paham, berarti nomor 1 sudah paham. Kemudian bagian yang tidak tahu yang tadi ngerjakan soal apa? Ada nggak tadi yang nggak tahu? Pohon tadi fungsinya untuk apa? Iya, menyerap air atau menyimpan air. Tadi ada beberapa yang nggak tahu. Tadi. Nah, oke, kemudian kira-kira senang nggak belajar hari ini? Senang ya? Bahagia ya? Oke, sekarang kita tepuk apresiasi. Ingat nggak? Tepuk apresiasi ya? Ingat kan? Oke. Selamat pagi. Tepuk apresiasi. Tepuk apresiasi. Kamu oke, mempesona, kamu hebat, luar biasa, kamu keren, mengagumkan, kamu super, menakjubkan, fantasi, mantap sekali. Kita akan belajar materi selanjutnya tentang litosfer atau tentang lapisan bumi. Oke, bisa ya? Ingat ya? Oke, nah sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini, ayo marilah kita berdoa membaca surat Wal Asri. Oke, mulai. Oke, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita ya dulu ya, kemarin dengan pra observasi dan sekarang pasca observasi. Oke. Bagaimana perasaan Bu Dwi terkait kegiatan observasi kemarin yang kita lakukan? Saya pertamanya agak canggung ya, Bu. Agak canggung, Ya, tapi saya merasa kegiatan observasi kemarin membantu saya dalam mencari solusi, Bu, atas masalah-masalah yang sering saya hadapi di kelas. Masalah-masalah Iya, karena kan biasanya kalau saya punya masalah itu kan saya sendiri yang tahu. Nah, Iya. setelah Ibu nilai itu kan jadi Ibu merasa, oh Bu Dwi di sini kurangnya, di sini Iya. kurangnya. Jadi oh saya bisa perbaiki kegiatan berikutnya lagi. Gitu. Oke. Bisa Ibu ceritakan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Iya, Bu. Saya kan kemarin pakai model PJBL ya kan, Bu. Iya. Jadi buat project itu, Bu. Nah, dalam project itu, dalam PJBL itu ada 6 kegiatan. Yang pertama itu menentukan pernyataan mendasar. Pernyataan mendasar itu sebelum menentukan pernyataan, saya kasih dulu siswa itu menonton video gitu, biar mereka itu lebih paham.
lebih asik ya, lebih asik menggunakan belajarnya. medianya. Iya. Kemudian saya bersama murid itu menentukan desainnya itu. Iya. Desainnya itu mau buat bagaimana. Dan untuk menentukan desain juga saya memberikan cara pembuatan desain itu. Saya sendiri langsung membuat video itu, kemudian saya tampilkan ke depan murid, saya sendiri yang memilih. Kemudian dari setelah itu saya menggunakan kesepakatan kelas. Iya. Project itu berapa lama, kemudian setelah project itu mau diapain gitu. Setelah project saya suruh murid itu presentasi. Nah, itu kesepakatan kelas kami waktu pas membuat project. Kemudian memantau kegiatan project. Saya itu setiap kelompok saya tanya, Bu, apa kendalanya, apa masalahnya. Iya. Gitu. Jadi Iya. mereka tidak merasa seperti ditelantarkan gitu. Iya. Jadi setiap pelajaran ketika mereka tidak tahu harus tanya ke gurunya. Mereka merasa saya harus pandai, semuanya harus bisa. Saya pastikan itu semua. Berarti kendala yang ibu lakukan atau kendala atau hambatan yang ibu hadapi di kelas sudah bisa di apain ya? Ada satu istilahnya, kendala saya yang saya hadapi Mhm. itu masalah waktu, Bu. waktu ya. Karena pembuatan project itu kan agak lama Banyak, ya. dan mereka itu karena kekurangan pengetahuan tentang siklus air, Mhm. jadi mereka itu masih banyak bertanya gitu lah. Setelah saya menjawab pertanyaan mereka tuh, jadi mereka seperti ini, kayak, Bu, saya harus apa ya? Harus Iya. apa ya? Jadi waktu kami untuk membuat project Kurang itu ya? potong, iya, jadi Nah, kurang. kurang Bu. ya, itu hambatannya ya. Iya, Bu. Kendala dan hambatan yang ibu hadapi di kelas. Nah, Untuk solusi itu yang ibu hadapin gimana caranya nanti? Nah, solusi Sebelum saya, memperbaikinya, solusi solusinya. saya ke depannya, Bu, sebelum membuat project. Iya. Jadi saya pastikan, benar-benar saya pastikan Mhm. seluruh siswa itu wajib harus paham mengenai materi yang akan dibuat untuk project gitu, Bu. Jadi mereka tidak banyak bertanya tentang materi, tentang prosesnya. Mereka hanya bertanya bagaimana cara membuatnya gitu, tidak lagi materi. Begitu. Oh, jadi bisalah ibu mengatasinya ya, untuk Insya Allah. solusi dan kendala-kendala apa yang bisa yang dilakukan ya, tidak Iya. itu anak-anak nggak parah ini kan Bu Dwi, nah istilahnya nggak parah rusuh gitu ya, Enggak, Bu, atau enggak, apa ya alhamdulillah. dalam ini Mereka ya, sangat- bisa diajak kerjasama Iya, ya, kerjasamanya berkelompok luar ya. biasa sekali. Oke Bu Dwi ya. Terima kasih ya Bu Dwi ya, kemarin kita sudah mengadakan observasi dan sekarang pas observasi. Oke Bu Dwi, untuk selanjutnya nanti kita bisa jumpa kembali ya Bu Dwi Insya ya Allah, dalam Bu. pembelajaran berikutnya. Insya Allah. Oke Bu Dwi, makasih ya. Sama, Bu.